Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya dengan Sulistiawan, tim redaksi kedai.pena.com dalam program diskusi online Editorial Talk dengan tema urgensi amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sudah bersama saya narasumber kita akademisi dari Universitas Al-Azhar Indonesia, yaitu juga pengamat politik, Ujang Komarudin. Kang Ujang begitu panggilan awak media merupakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review yang disingkat IPR. Kang Ujang Komarudin juga telah menyelesaikan pendidikan Strata 3 Ilmu Politik di Universitas Indonesia pada tahun 2013. Kang Ujang, apa kabar Kang Ujang? Alhamdulillah baik Bang Iwan. Siap nih, saya kalau diperintah kedai.pena.com nggak bisa berkutik saya. Siap Bang Iwan. Siap. Baik ya kabarnya ya Kang ya? Alhamdulillah sehat-sehat selalu Bang. Siap. Kita terakhir ketemu di Pilkada nih. Tanggapan terus. Siap Bang Iwan. Begini Kang, tadi sedikit mic-nya sudah disampaikan sama pimpinan redaksi Kedai Pena bahwa belum lama kan Ketua MPR RI ini kan Bambang Susatyo ini, Bamsud, yang bisa dikatakan bahwa Badan Pengkajian MPR RI ini akan bekerja sama dengan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI sedang merampungkan kajian rencana amandemen Undang-Undang 45. Dalam amandemen tersebut MPR RI akan fokus terhadap kepada PPHN, pokok-pokok haluan negara. Nah, di sini saya mau masuk langsung ke pertanyaan Kang. Pertama, saya ingin menanya, bagaimana pandangan Akang soal usulan amandemen Undang-Undang 45 terbatas yang memfokuskan apakah menurut Kang Ujang wacana amandemen tersebut tepat dilakukan di masa pandemi? Itu dulu Kang. Ya, saya menilai begini ya, harusnya stop dulu dong, rem dulu dong. Wacana-wacana yang mohon maaf, yang kurang penting bagi rakyat. Ini kan soal amandemen itu pentingnya bagi elit kok. Bagi elit politik, tapi bagi rakyat tidak penting. Kalau hanya soal GBHN, dulu kenapa di zaman Orde Baru ketika reformasi dihilangkan, lalu sekarang dimunculkan kembali kan gitu. Jadi sekarang itu yang harus dilakukan oleh elit-elit politik adalah membantu masyarakat agar masyarakat tetap sehat, agar masyarakat tidak terjangkit COVID-19, dan agar masyarakat tidak banyak yang meninggal dunia, termasuk agar rakyat bisa makan. Hari ini sudah banyak yang mengeluh, Tuhan aku lapar, banyak yang membuat mural gitu kan. Ya ini harus menjadi perhatian dari para elit politik itu. Nah, saya melihat dan menilai ya, ketika wacana ini terus berkembang, jalan gitu, bahkan sayup-sayup kencang gitu ya, saya menyebutnya gitu ya. Ini pasti ada sesuatu, ada desain, ada keinginan sekelompok elit atau beberapa elit untuk tadi punya kepentingan masing-masing. Misalkan dari kelompok mohon maaf Jokowi dan pendukungnya ingin masa jabatannya diperpanjang atau 3 periode. Lalu di kelompok MPR sendiri ingin GBHN masuk. Lalu di kelompok DPD ya, jangan lupa Dewan Perwakilan Daerah juga ingin memperkuat kewenangannya. Karena selama ini kewenangannya nggak ada gitu, lemah gitu kan. Ini banyak kepentingan yang ada di situ. Oleh karena itu harus hati-hati ini dalam konteks melihat pembahasan GBHN ini. Oleh karena itu ketika masa pandemi ini belum landai, ketika masa pandemi ini masih jalan, masih banyak yang terinfeksi COVID-19, lalu juga masih banyak masyarakat yang meninggal dunia, maka wacana itu mestinya disudahi dulu, direm dulu. Ya kan nanti dimunculkan lagi ketika misalkan coronanya sudah landai. Ini masyarakat banyak yang stres kok. Banyak yang nggak bisa makan kok, banyak yang nggak punya pekerjaan karena PHK kok. Masa masyarakat kemarin dikasih baliho gitu kan? Masa sekarang masyarakat dikasih wacana GBHN yang sebenarnya bagi saya GBHN tidak terlalu penting. Karena sudah ada rencana pembangunan jangka panjang. Lalu juga bagaimana nanti visi misi dan kampanye calon presiden itu masuk GBHN enggak? Kalau enggak masuk GBHN juga percuma. Nanti berbeda dong apa yang menjadi kampanye capres-cawapres lalu tidak ada di GBHN. Harus oleh karena itu saya memiliki bayangan kurang tepat kalau hari ini sudah dimunculkan persoalan PPHN itu, pokok-pokok haluan negara itu yang isinya ingin memasukkan salah satunya GBHN tersebut. Oleh karena itu tadi ada ketua umum partai ya Bu Mega untuk cooling down dulu katanya kan terkait dengan ini, dan itu benar. Karena hari ini mohon maaf kalau saya boleh mengkritik keras bahwa hari ini masyarakat sedang menangis, sedang menjerit karena tidak bisa makan. Oleh karena itu harusnya para elit politik itu membantu masyarakat yang sedang kesulitan itu yang lebih utama begitu dibandingkan
mengusulkan wacana apa namanya amandemen yang sekarang isunya kemana-mana, ya kan? Ini yang menjadi persoalan kita semua, yang harus kita kritisi bersama-sama, Bang Iwan. Kak Ujang, tadi menarik bahasanya adalah soal bahwa proses wacana tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945 akan dibawa ke ranah penggiringan politik tadi ya kan. Sedangkan posisinya adalah kita sedang menghadapi masa pandemi nih Kang. Nah, posisi amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini kan adalah bicara soal Undang-Undang Dasar 45 kan adalah hak rakyat nih Kang. Kurang lebih kan begitu nih. Yang memang dituangkan oleh founding father bangsa bahwa ini menjadi dasar walaupun di atasnya ada Pancasila. Nah, dari 7 rekomendasi ini kan ada berbunyi bahwa yang mengatakan penataan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, apakah dari wacana amandemen Undang-Undang 45 ini menurut Akang adalah hanya sebatas menunggu pandemi dulu baru dilakukan, sedangkan kan ini wacana sudah lebih dulu nih Kang gitu loh. Melihat bahwa Undang-Undang 45 adalah pijakannya adalah hak rakyat nih gitu loh Kang Ujang. Tanggapan Kang Ujang bagaimana Kang? Iya, ini sudah jalan. Mereka sudah apa nama membentuk panja gitu kan. Bahkan apa nama sudah apa namanya anggota DPR juga sudah banyak berwacana tentang itu gitu kan. Nah, lalu kita juga sama-sama sebagai pengamat politik, sebagai akademisi ditanya tentang itu juga gitu kan. Ini saya hampir tiap hari ditanya masalah wacana ini, termasuk tadi di mohon maaf di salah satu televisi, 3 televisi hari ini menanyakan hal yang sama terkait amandemen. Ini artinya apa? Saya akan menarik garis apa namanya benang merah begini. Kelihatannya kalau Pancasila jangan ditanya, memang menjadi sumber hukum, ya kan? Jadi itu dari dulu juga begitu. Ngapain juga sekarang dibahas lagi? Apa nggak ada kerjaan kan begitu? Nah, lalu saya melihat begini sebenarnya ya. Saya melihat MPR ini ingin punya legacy gitu loh. Ingin punya warisan yang baik yang bisa jadi peninggalan mereka. Nah, kelihatannya persoalan PPHN ini, persoalan GBHN ini memang menjadi wacana serius mereka untuk bisa direalisasikan. Tapi persoalannya adalah jangan sampai ini melebar ke hal-hal yang lain. Ini kan yang diminta rakyat. Rakyat itu mohon maaf ya, tidak butuh apa namanya amandemen kok. Rakyat itu butuhnya makan kok. Rakyat butuhnya pekerjaan kok. Ini yang harus kita perhatikan bersama. Saya banyak ditelepon, lalu saya banyak keliling masyarakat gitu. Mereka nggak butuh itu apa namanya amandemen memasukkan GBHN atau tidak memasukkan. Yang dibutuhkan rakyat adalah pekerjaan. Karena mereka banyak yang menganggur, karena banyak PHK karena pandemi ini. Lalu juga banyak yang tidak bisa makan, banyak yang mengeluh. Ini yang harus menjadi titik tolak gitu loh, apa namanya pikiran besar elit untuk membantu rakyat. Jadi jangan tadi kalau wacana rakyat ya wacananya harus dari bawah, harus bottom up, bukan wacana dari elit, top down gitu ya. Ini kan top down dari elit ke rakyat. Mestinya seperti kita dulu di masa reformasi bahwa keinginan amandemen itu keinginan rakyat. Ya kan, maka adalah sidang MPR gitu loh. Lalu saat ini wacana amandemen itu bukan wacana rakyat lagi, sudah wacana elit yang digiring menuju wacana rakyat kan begitu. Nah, saya melihatnya sebenarnya tadi yang berbahaya adalah ketika amandemen itu mohon maaf disusupi oleh hal-hal politik yang lain. Misalkan tadi ingin memperpanjang masa jabatan presiden 3 periode. Nah, ini sudah berbahaya. Ini sudah apa namanya akan menjadikan masyarakat marah. Oleh karena itu MPR harus melihat ini sebagai kalau memang mereka berpikirnya seorang negarawan, mestinya konsepnya amandemen harus jelas. Pasal berapa yang dirubah, gitu kan? Apa yang dirubah, keperluannya untuk apa, apa pentingnya buat rakyat kan itu. Itu yang harus menjadi perhatian dari mereka. Jangan sampai wacana ini seolah-olah mengurus PPHN, tetapi tahu-tahu menyelundupkan pasal lain yang ingin mohon maaf berkolaborasi berkolong kalingkong untuk apa namanya menambah jabatan presiden. Ini berbahaya dan rakyat tidak suka terkait dengan itu. Nah, Kang Ujang, kalau melihat dari misalkan Kang Ujang sebagai pengamat politik ya, proses dari wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini kenapa sih banyak ada yang ketakutan ya, ada yang ketakutan bahwa 3 periode nih, kan bahasa itu, ini kan lagi kencang nih Kang ya. Kenapa sih akhirnya proses amandemen ini
akan lebih kepada diperhitungkan soal bahwa ada presiden 3 periode gitu loh. Kenapa kita nggak coba berpikirkan atau mengesampingkan hal itu dulu? Karena kan bicara Undang-Undang 45 nih, di situ ada tertera bahwa dalam pasal misalkan contoh pasal 33 lah Kang ya, bahwa bumi, air, sumber daya alamnya kan dikelola untuk negara Indonesia dan bangsa dan masyarakatnya. Tapi kan diatur lebih lanjut peraturan ayat 4-nya nih. Nah, itu kan salah satu untuk menjamin hak-hak rakyat nih. Nah, maksudnya apakah harus melihat pandangan ketika bicara amandemen Undang-Undang 45 ini bicara soal politik 3 periode itu? Pasti, Gimana, Kang? pasti akan arahnya ke sana. Hmm. Karena kita ini jujur, mohon maaf, politisi kita kan tidak ada yang jujur. Keras, iya, sangat. Ini saya suka nih Dan kita lihat, kita ini mohon maaf ya, umumnya politisi kita itu seperti itu, apa namanya, mitologi di zaman Romawi, ada namanya Dewa Janus, dewa mohon maaf yang bermuka dua gitu. Secara umum begitu, makanya apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat selalu berbeda. Nah ini, makanya dalam kaitan pembahasan amandemen juga begitu, apa yang diucapkan itu bisa berbeda juga dengan apa yang direalisasikan. Ya ini ya yang menjadi kecurigaan rakyat. Misalkan kemarin ingin memperkuat KPK, tapi memperlemah. Kan gitu loh. Ya ini yang menjadi persoalan. Oleh karena itu, saya melihat ya, pasti masyarakat akan curiga ke arah sana. Nah, mohon maaf, kita ini Bang Iwan ya, tidur di atas emas, tidur di atas batu bara, tidur di atas gas, minyak, gas alam gitu ya, tidur di atas bauksit, biji besi dan lain sebagainya. Kita tidur, tapi apakah kita menikmati itu? Kan tidak. Ya tidak. Siap. Jadi sebenarnya kalau kita bicara kekayaan alam dikelola negara, mana aset negara? Orang kita punya utang kok. 6.000 triliun lebih hutang kita kok. Ini harus menjadi perhatian bersama loh. Saya ngomong begini itu karena demi bangsa dan negara loh. Mana aset negaranya? Orang kita punya utang kita nggak bisa dibayar, bahkan nambah dan nambah terus. Dan kalau kita kaya, kalau aset kita dimiliki oleh negara, mestinya hutang bisa dibayar. Mestinya Chevron ya. Iya, mestinya rakyat sejahtera. Yang punya aset itu kan bukan negara, mohon maaf. Yang punya aset itu individu-individu, para pejabat, para politisi, para pengusaha. Yang memang mereka berkolaborasi untuk itu. Enggak ada ini milik negara, mana saya buktikan. Sawit punya siapa? Freeport paling kita berapa pendapatannya? Hanya pajak. Nah ini yang ada tax amnesty. Amnesty pemutihan. Uang hitam semua diputihkan, tapi itu juga enggak semua. Iya, makanya enggak berhasil tax amnesty itu untuk menolong bangsa ini, hanya berhasil sedikit. Oleh karena itu ingin saya katakan, kalau memang wacana besar ini untuk membangun bangsa, ya mesti jujur dong. Bukan hanya tadi berbeda apa yang diucapkan dengan yang direalisasikan. Ini bangsa ini enggak main-main, ini bangsa besar. Tetapi kebesaran kita masih tidur. Kekayaan alamnya tidak dikuasai oleh negara. Manalah, buktikan mana yang dikuasai negara. Saya ingin katakan nggak ada. Kalau ada yang dikuasai negara, pasti kita sudah bisa bayar utang kok. Kita tidak akan pinjam mengemis-ngemis ke negara lain kok. Ingin saya katakan tadi, kalau memang bumi kekayaan alam yang ada itu dikuasai negara, ya mana bumi kekayaan alamnya dong? Orang batu baranya udah dikuasai oleh pengusaha. Iya. Nah, makanya Iwan bertanya sama Kang Ujang gini, Kang. Ini kan proses amandemen, apabila kira proses amandemen menjamin hal tersebut, gitu loh. Apa tawaran dari Kang Ujang sebagai pengamat, dan tadi kan perlu adanya fungsi kontrol nih, Kang ya. Bahwa jangan sampai yang diucap, yang direalisasikan itu adalah omong kosong, pepesan kosong kan gitu ya kan. Nah, gimana nih, Kang? Ya, saya melihat begini, level politisi yang tertinggi itu seorang negarawan. Ini yang penting nih diperhatikan mereka. Kalau mereka itu seorang negarawan, maka cara berucapnya, bertindak dan berpikirnya itu mencerminkan sosok kepentingan bangsa dan negara dan rakyatnya. Bukan kepentingan mereka. Hari ini mereka batasi semua ide, semua wacana itu kepentingan mereka. Bukan kepentingan rakyat. Oleh karena itu kita dorong mereka agar menjadi seorang negarawan. Tadi yang berucap, yang berpikir, yang bertindak untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat. Hari ini belum. Hari ini mereka hanya berpenting untuk kepentingan pribadi, kelompok, golongan, dan partainya. Ini yang menjadi kritik besar saya terhadap para politisi. Agar apa? Ya sadarlah bahwa kalau seorang negarawan ya tadi berpikirnya untuk bangsa dan negara dong. Bukan kepentingan pribadi. Nah hari ini saya belum melihat
ada keteladanan dari elit politik sebagai seorang negarawan. Makanya masyarakat tuh semuanya ini melihat politisi itu mohon maaf nyinyir gitu loh. Ya ini ya yang harus dikoreksi ke dalam oleh para politisi agar mereka menjadi teladan gitu loh. Agar mereka juga menjadi seorang negarawan. Ini penting. Karena kalau dia sudah menjadi seorang negarawan, lepas tuh kepentingan pribadi, lepas tuh kepentingan golongan, lepas tuh kepentingan partai. Nah, sehingga cara berpikir, berucap dan bertindaknya tadi kepentingan rakyat yang didahulukan. Itu yang paling penting. Nah, terkait dengan amandemen, makanya kalau di situ ada kepentingan rakyatnya, baru boleh. Tapi kan ini kepentingan elit. Tadi pagi juga saya berdiskusi di salah satu TV swasta ya dengan Bu Bivitri Susanti. Dia mengatakan ini wacana-wacana elit kok, bukan wacana publik, bukan wacana masyarakat. Nah, oleh karena itu, mari kita koreksi bersama-sama bahwa kita dorong mereka menjadi seorang negarawan gitu loh, agar tadi bertindak, berucap, berpikirnya demi kepentingan bangsa dan negara dan rakyat. Yang hari ini, mohon maaf, mereka masih mementingkan kepentingan pribadi kok. Kang Ujang, bagaimana? Nih, Iwan nanya lagi nih. Bagaimana metodologinya ketika amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini bukan menjadi wacana elit tapi menjadi wacana rakyat? Bagaimana nih? Stimulusnya gimana nih? Agar itu menjadi wacana rakyat. Dibuka dong. Misalkan dibuka apa yang mau dirubah, ya kan? Jadi buka wacana itu, datang ke kampus-kampus, ya kan? Datang ke komunitas-komunitas masyarakat di seluruh Indonesia, jelaskan bahwa ini loh kita akan merubah ini. Kan jelas ukurannya, parameternya. Sehingga masyarakat tidak meraba-raba, tidak menduga-duga. Jadi ada kajian ilmiah dari kampus ya? Ya iya, kampus didekati komunitas-komunitas masyarakat seluruh Indonesia juga harus tahu, harus paham. Nah, kalau itu dilakukan, maka masyarakat merasa dilibatkan, partisipatif dalam konteks itu, begitu Bang. Oke. Kang Ujang, lanjut pertanyaan kedua nih. Tadi kita improvisasi aja. Udah lama nggak nanya soalnya. Ini Kang Ujang, kan berbicara pokok-pokok haluan negara ini kan sebagai haluan negara ya, yang fungsinya mengatur menjadi batasan hukum dan konstitusi hukum negara. Dan pastinya kan pokok-pokok haluan negara ini harus punya legitimasi hukum yang kuat nih. Nah, jika memang itu akhirnya dapat dilegitimasi hukum yang tepat dan kuat dalam menegakkan PPN, itu apa sih legitimasinya, itu bentuknya seperti apa kira-kira? Ya kelihatannya menggunakan TAP MPR ya. Ya kelihatannya ke sana arahnya, dan itu akan kuat. Ya kan, karena walaupun MPR bukan lembaga tertinggi lagi, hanya lembaga tinggi, tapi itu gimana tuh? Itu menarik nih. Nah, ini kan posisinya MPR ini kan sekarang menjadi lembaga tinggi, bahkan sejajar loh kan. Sama DPR. Nah, kan sedangkan ketika ingin mengeluarkan TAP nih, dia kan harus menjadi lembaga tertinggi. Nah, itu bagaimana tuh akhirnya agar PPKN ini bisa mempunyai legitimasi hukum yang kuat? Sedangkan TAP MPR nggak kuat hari ini posisinya. Ya, nggak ada lagi pilihan, pasti akan TAP MPR. Masa akan dilempar ke pemerintah? Masa akan dilempar ke DPR, kan gitu. Satu-satunya jalan itu, walaupun memang tadi legitimasinya tidak kuat. Tapi itulah sebenarnya ya tawaran yang diberikan oleh konstitusi kita, amandemen keempat kan, bahwa ya MPR tadi bukan lagi mandataris presiden, bukan lagi lembaga tertinggi, bukan lagi memilih presiden gitu kan. Oleh karena itu tadi tidak ada GBHN pun ya sebenarnya tidak ada masalah. Rakyat itu tidak perlu GBHN juga kok. Kalaupun memang saya berpikir begitu. Apa namanya? Ya kalau memang wacana GBHN itu wacana adalah wacana elit atau MPR, silakan saja. Itu menjadi tugas dan kewenangan mereka. Tapi kita tuh mana, mohon maaf, rakyat yang butuh GBHN nggak ada. Tapi kalau misalkan konsepsi ketahanan nasional kan menurut Akang perlu nggak Kang adanya GBHN? Ya kalau ketahanan nasional sebenarnya gini, GBHN kan konsep perencanaan pembangunan. Dia ingin merangkum segala perencanaan pembangunan ada di situ, masuk di situ, sehingga mungkin saja para elit itu ingin mengatakan bahwa nanti pembangunan itu diukur, ya kan, dengan adanya GBHN itu terencana lah dengan baik. Kelihatannya arahnya ke sana. Cuma itu kan pernah juga ada di Orde Baru. Mengapa dihapus ketika reformasi? Kenapa hari ini dimunculkan kembali? Ini kan bongkar pasang. Ya iya, katakan oke lah kalau itu menjadi wacana yang harus masuk dalam konteks amandemen pada periode saat ini gitu ya. Silakan saja lah. Artinya yang penting nanti jelas
targetnya apa, kepentingan rakyatnya apa, kepentingan bangsa negara apa, sehingga apa? Sehingga nanti tidak berubah lagi, nanti ganti presiden, ganti DPR, ubah lagi, nanti hilangin lagi GBHN-nya, kan repot lagi. Nah, oleh karena itu kita mesti objektif dalam menilai kebutuhan rakyat itu apa, itu yang harus diberikan. Kalau rakyat butuh makan, beri makan dong. Ya. Kalau rakyat butuh GBHN, ya kasih GBHN, kan gitu. Siap, kalau rakyat betul. butuhnya makan dikasih GBHN, gimana dong? Ya. Apa menurut Akang ini, apakah PPHN beserta 6 turunannya lainnya dalam 7 rekomendasi MPR sudah tepat dan akan berefek kepada negara dan rakyat ke arah yang lebih baik? Melihat dalam 7 rekomendasi tersebut, selain menghidupkan kembali haluan negara, juga ada poin yang mengatakan yang tadi Iwan sebutkan bahwa penataan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan Pancasila, sumber dari segala sumber hukum negara, dan juga penataan kembali kewenangan Majelis Permusyawaratan Perwakilan Rakyat (MPR), di mana wewenang MPR yang sudah lama hilang sebagai rumah kedaulatan rakyat bisa hidup kembali. Ya, selama ini kan sumber hukum Pancasila. Iya, jadi sebenarnya itu tidak perlu lagi. Memang kita tidak berpancasila, kita berpancasila kok. Kita konsisten menjaga Pancasila itu. Tapi yang kedua yang menarik tadi, menata kembali MPR. Nah, ini yang poin penting. Kalau menata kembali MPR, artinya MPR ini punya kewenangan lebih. Tadi dia bisa jadi ingin membeli presiden di MPR, bisa jadi. Ya itu, lalu misalkan tadi GBHN ingin masuk. Tapi kenapa maksudnya gini, Kang? Gini. Oke, siap. Gimana, Bang Iwan? Silakan. Ya gini. Maksudnya Iwan pengen melihat dari sudut pandang begini, kan posisi kelembagaan MPR ini kan akhirnya jadi downgrade ya, yang tadinya lembaga tertinggi menjadi lembaga tinggi gitu, Kang. Nah, sedangkan pasca pengamandemenan kedua ya, yang keempat bahwa posisinya hari ini MPR menjadi lembaga tinggi dan kedaulatan rakyat ini, rakyat mengadu nggak ada nih. Kita melihat bahwa Kang Ujang mungkin bisa melihat, orang banyak bilang DPR ada Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, sedangkan isi dari anggota MPR ada terdiri dari anggota-anggota DPR. Nah, DPR bisa terpilih kan dari prosesi legislasi kan, pencalekan. Nah, rakyat akhirnya mau nggak mau harus berpartai. Nah, akhirnya kan ketika rakyat harus berpartai, sebetulnya nilai kelembagaan MPR ini kan untuk bicara soal bagaimana menaungi sebagai rumah rakyat kan nggak kuat nih, Kang. Nah, ada nggak sih proses akhirnya yang dari 6 turunan 7 rekomendasi itu akan berbicara soal dan hal yang tepat mengembalikan marwah kelembagaan MPR menjadi rumah rakyat? Silahkan aja kalau memang itu mau diperkuat. Tapi tadi nanti DPD juga minta diperkuat. Nah, titik komprominya di mana, kan itu aja. Politik kan soal itu. Dari politik kita ini kan diselesaikannya bukan di rakyat kok, selesaikannya di meja makan elit kok. Iya, nggak ada itu yang iya, semua lihat aja revisi undang-undang KPK, rakyat demo mati-matian juga nggak pernah tuh direken. Lalu undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja juga rakyat mati-matian demo, nggak ada yang direken. Semuanya diselesaikan di meja makan kok. Nah, oleh karena itu ya terkait GBHN pun, PPHN ini juga pun ya, saya lihat akan diselesaikan di meja makan itu. Oleh karena itu kalau memang itu tadi saya katakan baik untuk kepentingan bangsa dan negara dan rakyat, ya silakan. Itu hak dan wewenang mereka. Tetapi tadi ingat, pasti akan ada tarik menarik dengan DPD. Karena MPR ini kan tetap dua kaki, isinya DPD dan DPR. Ya kan, kalau DPR-nya kuat, masa DPD-nya lemah kan gitu. Pasti itu juga akan terjadi tarik menarik. Jadi oleh karena itu, kalau memang itu menjadi wacana yang harus katakanlah ya dieksekusi oleh MPR, ya silakan. Yang penting bagaimana rakyat bisa mendukung itu. Yang penting bisa disosialisasikan ke rakyat. Agar apa? Rakyat terlibat. Agar ada partisipasi dari publik terkait dengan proses amandemen ini, begitu. Nah, Kang, Iwan mau nanya dong, Kang, menurut pandangan Akang ya, sebenarnya nanti proses wacana PPHN dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini pertarungannya ada di DPR atau di MPR, Kang? Ya, sebenarnya partai politik. Mau MPR mau DPR itu semua ada di ketua umum partai politik. Jadi kalau ketua umum partai politiknya sudah berkompromi, ya selesai. Nah, itu karena semua gimana? Karena kan banyak nih, Kang, yang yang banyak khawatir partai ketika melihat ada wacana soal amandemen 1945 ini kan, dan fokus PPHN kan pada defense nih. Wah, jangan sampai 3 periode nih gitu kan. Terus jangan-jangan kan undang-undang titipan yang sebelumnya ini sebenarnya udah gol, tapi karena ada wacana dorongan amandemen Undang-Undang 1945 akhirnya gagal gitu.
Ya, Nah, ini Kang melihatnya gimana nih, Kang? sebenarnya partai-partai itu nggak mau Jokowi 3 periode, tapi Hmm. nggak ada yang berani mengucapkan. Karena apa? Karena ketua umum partai-partai sudah tersandra oleh banyak kasus. Itu yang Hmm. menjadi persoalan. Lu orang Hmm. mereka banyak kok yang mohon maaf pengamat politik yang suruh ngomong, ya Hmm. kan jangan 3 periode tuh ada itu teman saya yang Hmm. Hmm. yang dikontak seperti itu. Nah Hmm. artinya karena gini kalau 3 periode pertama itu juga sudah harus mengamandemen undang-undang dasar dan itu tidak penting gitu untuk diamandemen. Yang kedua itu menutup ruang bagi calon Hmm. presiden yang ada di partai politik untuk bisa jadi capres atau cawapres. Hmm. Ya ngapain mereka jadi ketua umum partai kalau tidak menjadi capres dan cawapres? Nanti kalau Hmm. 3 periode nanti begitu wapresnya yang jadi. Ya karena ini yang sebenarnya mereka juga nggak mau, tapi tadi mereka sudah Hmm. tersandra oleh Hmm. kepentingannya masing-masing. Yang ini yang menjadi Hmm. persoalan. Nah oleh Hmm. karena itu wacana hembusan 3 periode itu tetap jalan, tetap ada. Hmm. Nah ini harus diantisipasi oleh Hmm. rakyat karena gini, rakyat tidak butuh 3 periode. Yang Oke, dibutuhkan adalah kesejahteraan. Itu yang oke. paling penting. Jadi konteksnya mau Hmm. GBHN, mau PPHN gitu ya, mau amandemen, yang penting rakyat itu bisa sejahtera itu sebenarnya yang kita inginkan. Oke, berarti gini Kang ya, apa proses wacana amandemen Undang-Undang Dasar 45 harus difokuskan bukan dalam substansi apa presiden 3 periode, tapi mementingkan hak rakyat. Begitu bunyinya berarti. Ya hak rakyat, oke Hmm. lah kalau memang ada di tadi ya Hmm. PPHN itu gitu kan, ada di Hmm. GBHN silakan. Yaitu Hmm. menjadi jalur moderat lah bagi Hmm. kepentingan elit dan bagi kepentingan publik. Tapi kalau sudah menyentuh 3 periode perpanjangan masa jabatan presiden itu pasti akan berlawanan dengan rakyat. Saya melihatnya Oke. seperti itu, Bang. Ini apa rambu-rambunya ya yang dikasihkan sama Kang Ujang buat elit-elit yang di sana. Saya ada pengalaman Bang Iwan, Siap ketika gimana? Hmm. demonstrasi apa namanya undang-undang ya Omnibus Law Cipta Kerja itu Oke. tekanannya kuat dan Hmm. ketika itu pemerintah kelimpungan karena draftnya berubah-ubah. Ya kan ada Hmm. sekian ribu apa namanya halaman ya berubah beda-beda Hmm. tuh. Akhirnya pemerintah minta dukungan NU dan Muhammadiyah. Oh ya, iya benar. Dan ketika itu saya sedang live di salah satu televisi swasta ketika break ya. Saya Hmm. ketika itu narasumbernya dengan Profesor Abdul Mukti, Sekjen Hmm. Muhammadiyah dan Kiai Hadi Marsudi Suhud itu ketua PBNU. Ketika break mereka mengatakan beliau-beliau mengatakan karena beliau guru-guru saya, ya kita ini pemadam kebakaran gitu. Kalau kita tidak jaga ini bisa chaos dan biayanya lebih mahal. Nah, ini Oke. maksud saya antisipasi. Oke. Kalau dorongan 3 periode itu gitu ya Hmm. membuat rakyat marah, membuat mahasiswa marah ini bahaya. Hmm. Ini bisa chaos. Ini yang harus kita jaga. Jangan sampai itu seenaknya gitu loh Hmm. melakukan pemaksaan hendak tanpa Hmm. mengikuti apa namanya keinginan publik gitu atau Hmm. keinginan rakyat Bang. Itu yang jadi Hmm. titik tekan saya begitu. Hmm. Berarti penerjemahannya gini ya Kang ya, menurut Kang Ujang mungkin lebih ke gini ya. Wacana amandemen Undang-Undang Dasar 45 dengan yang difokuskan dengan PPA ini, elit harus mengutamakan kajian-kajian secara teoritisnya adalah sambang-sambang universitas agar masyarakat mampu tersentuh oleh teman-teman kampus gitu maksudnya ya. Ya, semua harus berbasis Hmm. ilmiah. Hmm. Argumennya harus kuat dan dukungan Hmm. rakyat juga penting. Itu Hmm. yang harus dilakukan oleh pimpinan-pimpinan MPR. Jadi Hmm. jangan main di wilayah presiden, main di wilayah MPR, main Oke. di wilayah partai politik. Jangan Hmm. dong, ya kan? Hmm. Ya rakyat juga harus dilibatkan dong. Hmm. Akademisi juga harus dilibatkan. Hmm. Negara ini kan milik kita bersama, bukan Betul. hanya milik. Nah ini yang menjadi apa namanya Hmm. keinginan agar tadi antara elit dan rakyat ketemu gitu loh. Betul. Itu yang harus menjadi titik tekan Hmm. kita bersama, Bang. Hmm. Oke, Kang Ujang lanjut nih. Menurut Kang Ujang, jika berkaca dari situasi saat ini, apakah PPAN bisa terrealisasi dengan cepat? Kalau misalkan bisa cepat apa? Kalau misalkan memang tidak bisa, karena apa sebabnya? Bisa dijelasin nggak, Kang Ujang? Ya kemarin saya baca ya komentarnya teman Hmm. saya, Hmm. Bang Zulfikar Arsa Sadikin. Beliau itu Hmm. anggota DPR Komisi 2. Beliau Hmm. diperintahkan untuk tadi membahas terkait dengan Hmm. PPHN itu. Hmm. Dan dia mengatakan di media, itu teman saya, Hmm. senior saya, bahwa dia tidak sanggup untuk bisa menyelesaikan di awal 2022 itu gitu loh. Hmm. Kan targetnya awal 2022. Karena Hmm.
draft pun belum jadi gitu katanya. Ini masih wacana-wacana, masukan-masukan, diskusi dan debat-debat gitu. Padahal dari bulan Mei ya? Iya. Udah dari bulan Mei. Artinya ya sebenarnya tergantung sih kalau di DPR, Bang. Kalau mau dibuat cepat-cepat, kalau buat lambat-lambat. Itu sebenarnya itu kan proses politik. Nah, tetapi yang dikatakan oleh senior saya tadi ya, apa namanya, dia memang tadi beliau salah satu anggota DPR yang kritis dan tidak butuh GBHN katanya. Dan lain sebagainya. Yaitu ada pembelahan juga pemikiran di DPR juga. Tidak semuanya sama, tidak semuanya sepakat dengan apa usulan amandemen terkait dengan PPHN itu, Bang. Saya melihatnya seperti itu. Oke, Kang, terakhir nih Kang. Menurut Kang Ujang, apakah dengan semakin kuatnya parpol koalisi akan mempermudah jalan untuk amandemen Undang-Undang 45? Menurut Kang Ujang bagaimana? Secara matematik iya, Bang. Siap. Secara matematik gimana iya. nih? Iwan mau tahu nih. Jadi kalau kita kalkulasi politik dan matematik bisa dan cepat dan kapanpun itu bisa dilakukan. Tapi persoalannya tadi, apakah rakyat setuju atau tidak? Tanya dong rakyat, itu penting. Ya kan? Jadi jangan sampai juga nanti wacana penambahan jabatan presiden ketika di amandemen, lalu rakyat marah, ini kan menjadi persoalan. Rakyat sudah lapar, lalu marah, bisa chaos. Ini yang kita tidak inginkan. Ya kan? Oleh karena itu tadi, secara matematik, ya mereka akan mudah. Tetapi jangan lupa, secara politik ada rakyat yang belum tentu juga itu setuju. Jadi harus dikompromikan dong kepentingan elit dan kepentingan rakyat itu. Di mana titik temunya? Kalau rakyatnya nggak mau, jangan didorong-dorong dong. Kalau rakyatnya susah ya kan, masa dipaksakan 3 periode ya kan? Ya kita konsisten saja dengan konstitusi kita pasal 7 itu. Di mana ya sudah masa jabatan presiden itu ya 2 periode, dan mohon maaf ya, pejabat kita itu Pak Presiden, Pak Wapres, Menteri dan para politisi mestinya menjadi sosok negarawan gitu loh. Ya sudah 2 periode. Lakukan kinerja yang terbaik dalam periode kedua ini agar mendapatkan atau legacy yang baik untuk bangsa ini kan itu. Nah, itu saja agar husnul khotimah. Jangan memaksakan kehendak, mendorong-dorong sehingga wacana 3 periode, dan itu tentu akan melukai rakyat. Ini yang kita tidak inginkan, Bang Iwan. Oke, siap. Ya, Kang Ujang, mungkin sampai di sini aja dialog diskusi publik online kita melalui editorial Top Kedai Pena. Gitu. Mungkin bisa ngasih closing statement mungkin dari Kang Ujang sebelum ditutup. Ya, saya melihat begini, kalau memang PPHN ini bagian dari kepentingan bangsa dan negara, ya silahkan. Tetapi rakyat tolong dilibatkan. Harus jelas mana yang diamandemennya, agar masyarakat tidak menduga-duga, tidak mencurigai ada pasal-pasal selundupan. Oleh karena itu, libatkan pihak kampus, libatkan masyarakat, agar terlibat partisipasi aktif dalam konteks amandemen ini. Jadi wacananya dibuka saja, ya kan, jangan umpet-umpetin. Termasuk kemarin Demokrat protes. Kita nggak tahu katanya ada wacana ini, kan lucu. Nah, oleh karena itu, mari kita buka pasal mana yang dirubah sehingga masyarakat juga menilainya enak gitu loh, bahwa tidak ada kecurigaan kemana-mana terhadap pimpinan MPR. Kita ingin membangun bangsa ini dengan baik kok. Ya, MPR-nya baik, DPR-nya baik, pemerintahnya baik, dan rakyatnya baik. Itu keinginan kita semua, Bang. Oke, terima kasih Kang Ujang. Mungkin kita akhiri aja diskusinya. Makasih sudah menyempatkan waktunya nih. Sekali lagi salam hangat nih dari Iwan, udah lama nggak wawancara. Bang Iwan, terima kasih teman-teman kedaipena.com. Saya sangat setia sekali ini diwawancarai oleh kedaipena.com. Jangan bosan-bosan. Ya, kita sama-sama mencerahkan bangsa ini, Bang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin, ya Allah, amin. Amin. Oke, Kang. Demikian diskusi kita hari ini. Saya Sulistiawan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka.